ritual kasugihan. Diperintah untuk menyetubuhi 40 gadis perawan untuk ritual pesugihan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Elang pun membuka matanya sembari bangun. Di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita mengenakan gaun berwarna putih yang sedang duduk menghadap dinding. "Kau siapa?" tanya Elang. Perempuan itu terus saja bernyanyi dengan lirik dan nada yang sama berulang-ulang. Karena merasa kesal pertanyaannya tidak dijawab, akhirnya Elang langsung beranjak mendekati si perempuan. Dan saat tangannya hampir menyentuh bahu si perempuan, akhirnya perempuan tersebut memalingkan wajahnya pada Elang dan "Herni." Perempuan itu tersenyum dan beranjak berdiri. Ia mendekati Elang yang terus berjalan mundur. Dan saat tubuh Elang terpojok ke dinding, perempuan tersebut meneriaki Elang. "Kenapa kau tinggalkan aku?" teriaknya dengan suara lantang. Kulit wajahnya perlahan-lahan terkelupas dan berdarah. Kedua bola matanya pun pecah dan cairannya mengenai wajah Elang. Wajah Herni benar-benar menjadi tidak berbentuk, hanya menyisakan tengkorak yang memiliki sedikit rambut. Dan tiba-tiba, "Ah!" jerit Elang bangun dari tidurnya. Saat tahu yang ia alami hanya sebuah mimpi, Elang menghela nafas lega. Ia mencoba mengatur nafasnya. Lalu bersamaan dengan itu, kepalanya menjadi pening. Elang melihat Ega, sang adik, masuk dan mengutak-atik tas miliknya. Lalu mengambil pisau yang entah sejak kapan berada di dalam tasnya. "Ega, kau mau apa? Ha?" bentak Elang. Namun bentakan dari sang kakak tidak membuat Ega menghentikan langkahnya. Ia tetap keluar sambil memegang pisau. Elang yang khawatir dengan adiknya itu pun langsung beranjak dari tempat tidur dan berusaha mengejar adiknya. Anehnya di sini adalah kaki Elang yang harusnya masih sakit tiba-tiba sembuh. Ia bisa berlari mengejar Ega, akan tetapi saat akan keluar dari pintu, tubuh Elang seperti terhalang oleh dinding transparan hingga membuatnya tidak bisa untuk keluar. Rasa pening di kepalanya semakin menjadi saat ia memejamkan matanya. Terdengar jelas suara dari Ega tengah memanggil-manggil nama Elang. Cerita beralih dari sudut pandang Ega. Setelah berhasil mengikat tubuh Elang dan menyiramnya dengan air, Ega berusaha menyadarkan sang kakak yang seperti sedang kerasukan sesuatu. Segala cara yang ia ketahui sudah ia terapkan untuk menyadarkan si kakak, tapi nampaknya sama sekali tidak membuahkan hasil. Saat Elang kembali mengamuk dan hampir berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya, Ega terpaksa harus menampar sang kakak dengan sangat keras. Gak! Darah segar mengalir dari bibir Ega. Sesaat kemudian Elang merasa seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu dengan sangat kencang dan "Syukurlah kau sadar, Bang," ujar Ega. Beberapa kali Elang mengerjap-ngerjapkan matanya berharap kalau semuanya sudah kembali normal. "Ega." "Iya bang, aku Ega." Setelah merasa itu benar-benar abangnya, Ega pun langsung melepaskan ikatannya. "Ada apa? Kenapa aku diikat?" Beberapa pertanyaan keluar dari mulut Elang. Ia nampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. "Abang mengamuk, bahkan hampir saja membunuhku. Lihat, abang dengan sengaja melukaiku," jawab Ega sembari memperlihatkan lukanya. Elang menggeleng. Mana mungkin ia melakukan kekerasan pada adik kesayangannya itu. Beberapa kali Elang memukul-mukul kepalanya dengan tangan, berharap akan mengingat apa yang sudah terjadi. Namun tidak satu pun yang ia ingat selain kejadian yang ia alami di mimpinya tadi. "Aku tidak ingat, aku gila, aku benar-benar sudah gila," ujar Elang semakin kuat memukul-mukul kepalanya. "Bang, sudah bang, aku tidak menyalahkan abang," bentak Ega sembari menahan kedua tangan Elang. "Aku merasakan hal-hal aneh setelah tinggal di sini. Bahkan rasanya aku hampir gila," ucap Elang dengan suara serak. "Bukan kau saja bang, jujur aku juga merasakan keanehan-keanehan itu. Apa mungkin sesuatu yang mengganggu kita itu ingin menyampaikan sesuatu pada kita?" "Perempuan itu mirip Herni. Dia juga ada ketika malam itu kau sedang memeriksa kandang ternak. Tapi entahlah, apakah itu adalah sosok yang sama atau bukan, aku tidak tahu," ucap Elang.
Herni. Herni pacar abang itu. Tapi yang aku lihat bukan dia, Bang. Jangan-jangan yang mengganggu abang bukan sosok yang aku lihat itu, lanjut Ega. 1 minggu telah berlalu. Keadaan mulai sedikit membaik ketika Ega dan Elang memutuskan untuk tidur sekamar. Namun kadang-kadang Elang masih mendengar suara-suara perempuan yang sedang bernyanyi atau melihat penampakan-penampakan sepintas yang berwujud sosok perempuan. Hari itu rumput datang sangat terlambat, sekitar pukul 4 sore. Dan terpaksa Ega dan Elang mencari rumput sendiri di sekitar hutan agar hewan-hewan ternak yang mereka jaga tidak mati kelaparan. Maaf ya, aku terlambat karena ada tetanggaku yang meninggal. Akhir-akhir ini di desa memang banyak sekali kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh makhluk tidak kasat mata. Entahlah, aku tidak tahu makhluk jenis apa itu. Yang pasti, hampir 7 orang anak gadis yang meninggal setelah mengaku diperkosa oleh sosok berwarna hijau. Orang-orang di desaku setiap malam berjaga, namun tetap selalu saja ada korban, cerita Risna. Makhluk bertubuh hijau, sahut Elang seraya mendekati Risna dan Ega. Kau sendirian kesini, Ris? Apa tidak takut? Tanya Ega. Aku takut, tapi mau bagaimana lagi? Kami bertahan hidup dari sini, sementara ayahku sakit, jawab Risna sembari memalingkan wajahnya. Ia tidak mau air matanya yang jatuh terlihat oleh Ega dan Elang. Risna, kau tadi mengatakan makhluk hijau. Apa jangan-jangan itu adalah sebuah pesugihan? Aku punya teman, orang luar pulau. Kata dia di tempatnya ada pesugihan yang namanya kolor hijau, dan syaratnya itu korban memang harus diperkosa. Tapi tidak ada syarat korban itu harus perawan. Sementara yang kau katakan tadi hanya anak gadis yang menjadi korban, kata Elang. Ah, kau mengada-ngada, Bang. Kalaupun memang ada jenis pesugihan seperti itu, mana ada di Kalimantan, sahut Ega. Kau lupa kasus babi ngepet di desa B, tuyul, pocong, kuntilanak. Nggak ada yang nggak mungkin, Gak. Ega menghela nafas panjang. Lalu, kalau benar yang kamu katakan, apa ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanya Risna. Elang menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Ris, jawabnya. Risna menghela nafas, lalu tanpa berkata-kata ia segera memulai pekerjaannya untuk menurunkan semua rumput yang ia bawa ke tanah. Saat akan pulang, Ega disuruh abangnya untuk ikut bersama Risna guna menemani gadis tersebut. Tidak usah, Gak, aku berani, lagi pula masih sore, nanti kau tidak bisa pulang, ucap Risna. Ega akan mengantarmu sampai keluar ke jalanan. Dari situ Ega akan pulang dengan berjalan kaki, potong Elang. Risna mengangguk dan keduanya pun naik ke dalam mobil pick up yang perlahan mulai meninggalkan halaman. Elang segera membereskan rumput-rumput untuk hewan ternak. Dari kejauhan terlihat ada sepasang mata yang tengah memperhatikannya. Hingga akhirnya pemilik mata tersebut langsung berlari ke arah Elang. Elang yang kaget refleks menjatuhkan rumput-rumput yang ia bawa dan segera memasang kuda-kuda. Namun setelah melihat seorang ibu-ibu yang datang, akhirnya Elang menarik nafas lega. Mau cari siapa, Bu? Tanya Elang pelan. Tolong anakku, isaknya. Memangnya anak ibu kenapa? Dia diperkosa. Mendengar kata disetubuhi, Elang terlihat panik. Di mana anak ibu sekarang? Di rumah. Sekarang ibu tunjukkan rumahnya di mana. Ibu-ibu yang ternyata adalah Sari, istrinya Ateng itu pun langsung bergegas berlari menuju ke rumah perkebunan karet yang ia tempati bersama anak dan suaminya. Diikuti oleh Elang yang juga ikut berlari. Meski kakinya belum sembuh total, rasa sakit dan nyeri di kakinya tidak lagi ia hiraukan. Singkatnya mereka sampai di rumah yang ditempati oleh keluarga Ateng. Saat Elang masuk ke dalam rumah, matanya tertuju pada seorang laki-laki yang tempo hari pernah datang ke rumah peternakan. Dan terlihat anak dari Ateng dan Sari sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ibunya menangis sejadi-jadinya, sedih, sakit, sesak. Semua yang ia rasakan saat itu berubah menjadi satu dalam tangisan. Nafas Elang turun naik, ia tidak bisa berkata-kata. Dan hal yang paling memilukan adalah ketika jenazah anak mereka diangkat, kasurnya sudah dipenuhi dengan darah dan nanah, membuat sesak Elang yang menyaksikannya.
Pasangan suami istri tersebut lalu saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berkelahi saling bentak tanpa memperdulikan Elang yang ada di situ. "Diam!" teriak Elang. "Orang tua macam apa kalian ini ya? Hanya bisa saling menyalahkan. Anak kalian tidak akan bisa hidup kembali walau kalian berdua bertengkar sampai saling bunuh sekalipun," bentak Elang. Keduanya terdiam. "Malam itu, mau apa sebenarnya Bapak datang mencari kakek Darsim?" tanya Elang. "Karena anak gadis mereka juga disetubuhi. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada anakku sama dengan yang terjadi pada anak mereka. Hanya itu," jawab Ateng. "Kaulah yang menyetubuhi anakku," teriak Sari tidak terkontrol. "Aku ayahnya. Mana mungkin aku berbuat seperti itu pada anak kandungku sendiri," balas Ateng. "Sudah, sekarang aku tanya. Apa alasan ibu menuduh kalau ayahnya sendirilah yang telah menyetubuhi anak kalian?" "Karena setiap melihat ayahnya, anakku selalu ketakutan, histeris." Elang berpikir sejenak. Lalu beberapa saat kemudian ia berkata, "Apa kalian tahu kalau di desa banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap anak gadis yang kemungkinan pelakunya sama? Saya menaruh curiga kalau sebenarnya ada yang melakukan pesugihan kolor hijau di kampung ini." "Pesugihan?" gumam Ateng dengan nafas yang turun naik tidak beraturan. Keesokan harinya, saat Risna datang ke peternakan mengantar rumput, Elang langsung menghampirinya. "Bisa kau antar aku ke kota?" tanya Elang. Maksudmu?" tanya Risna masih tidak mengerti. "Bisa atau tidak?" ujar Elang balik bertanya. Risna terlihat bingung, tidak tahu harus menjawab apa. "Tapi jelaskan dulu untuk apa ke kota?" ucapnya kemudian. "Aku ingin menemui temanku, ada yang perlu aku bicarakan, penting sekali." "Iya, tapi masalah apa dulu? Aku tidak bisa menjawab iya atau tidak kalau kau sendiri tidak mengatakan alasannya secara jelas." "Bang, biar aku yang jelaskan padanya," potong Ega. Sementara Elang masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas dan beberapa peralatan yang mungkin ia butuhkan saat di perjalanan. Beberapa saat kemudian ia keluar lagi. "Bang," panggil Ega. Elang mendekat. "Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi sebelum malam kita sudah harus pulang. Karena kalau tidak, orang tuaku pasti akan mencariku," kata Risna. "Kita izin dulu ke rumahmu, karena aku tidak bisa menjanjikan kita pulang sebelum malam atau malah lewat tengah malam," ujar Elang. "Aku pasti tidak akan diizinkan," potong Risna. "Kau adalah orang asing bagi kami. Kami mengenalmu hanya dari peternakan ini. Bagaimana mungkin orang tuaku akan mengizinkan aku pergi bersama denganmu? Apalagi dengan maraknya kasus pemerkosaan di sini. Sudah dapat aku pastikan, aku tidak akan diizinkan," lanjut Risna. Elang menghela nafas panjang. Jarak dari desa ke kota terbilang sangat jauh. Apa mungkin mereka akan kembali sebelum malam? "Pergilah bang, aku bisa mengatasi masalah di sini." Elang memeluk adiknya. "Hati-hati Gak, jangan lupa parangmu. Tetaplah waspada, jangan lengah," kata Elang sebelum pergi. "Risna, kau saja yang menyetir, nanti aku tunjukkan jalannya," ujar Elang pada Risna yang tengah menatapnya. Mobil pick up tersebut pun perlahan-lahan mulai meninggalkan halaman, di mana Ega masih berdiri mematung, menatap pick up itu sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Saat sampai di jalanan besar, Risna mengemudikan pick up tersebut dengan sangat lincah, mendahului mobil-mobil lain yang satu arah dengan mereka. "Risna, apakah pemilik peternakan yang kami jaga itu orangnya kaya raya?" tanya Elang saat di jalanan sunyi. "Dibilang kaya ya memang kaya, tapi ada satu lagi pengusaha karet yang sangat kaya melebihi bos kalian itu. Namanya Pak Warto. Rumahnya paling besar di desa. Sawah yang ia miliki saat ini berhektar-hektar luasnya. Bahkan semua orang yang bekerja di tempatnya dibuatkan rumah masing-masing. Dulu aku pernah ingin ikut bekerja pada Pak Warto. Namun aku takut saat berada di rumahnya. Besar, tapi terkesan menyeramkan," cerita Risna sembari bergidik. "Apa jangan-jangan Pak Warto itu yang melakukan pesugihan kolor hijau, Ris?" Risna mengerutkan keningnya, sementara matanya tetap fokus dengan jalanan di depan. "Aku rasa tidak mungkin, karena dia yang sangat berambisi untuk menangkap pelaku pemerkosaan. Dan dia juga yang membayar orang-orang di desa untuk berjaga-jaga setiap malam.
jawab Risna. Bisa saja kan, itu hanya kedok. Jangan berburuk sangka gak baik, potong Risna. Saat di persimpangan ada sebuah truk besar melaju kencang dan hampir menabrak pick up yang dikemudikan Risna. Tapi untungnya Risna dengan cepat menghindar, hingga tidak terjadi apa-apa pada keduanya. Ya Tuhan, hampir saja kita mati, ucap Risna. Wajahnya terlihat pucat sekali. Yakinlah Ris, bahwa kita akan baik-baik saja dan selamat sampai ke tujuan, kata Elang. Meski jauh dalam hatinya, Elang juga merasakan takut dengan apa yang baru saja terjadi itu. Singkat cerita, akhirnya pick up yang dibawa oleh Risna dan Elang tersebut sampai di sebuah rumah kosan. Elang turun, kakinya melangkah pelan menuju kamar paling ujung yang bernomor 12 tersebut. Lama sekali Elang mengetuk pintunya, namun tidak ada siapapun yang membukakan pintu. Mau cari siapa? Tanya seorang pemuda pada Elang. Orang yang tinggal di sini adakah? Sudah pindah sekitar 2 hari yang lalu, jawab pemuda tersebut. Astaga, kamu tahu kemana pindahnya? Tidak tahu, dia tidak bilang apa-apa. Wajah Elang nampak sangat kesal. Pencariannya dari jauh ternyata tidak membuahkan hasil. Dengan langkah gontai ia menghampiri Risna. Temanku sudah pindah. Lalu bagaimana? Tanya Risna. Kita coba ke rumah Mang Sidik. Semoga beliau bisa bantu. Ya sudah, jawab Risna pelan. Mobil pick up pun kembali meninggalkan halaman kos-kosan dan melaju di jalanan yang mengarah jauh dari kota. Sekitar hampir 1 jam perjalanan lebih, mereka mulai memasuki kawasan jalan yang di kiri dan kanannya terdapat hamparan padi-padi yang masih hijau. Stop Ris, rumahnya di sana. Kita hanya bisa berjalan kaki ke sana. Tidak banyak bicara, Risna langsung menepikan mobil tersebut lalu turun. Risna tersenyum melihat hamparan padi-padi yang masih hijau. Lalu keduanya berjalan di galengan sambil sesekali mengobrol serius. Sekitar beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah yang berada di tengah sawah milik Mang Sidik tersebut. Keduanya disambut dengan hangat dan ramah oleh Mang Sidik dan istrinya. Lalu tanpa basa-basi, Elang langsung mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat itu. Aku juga pernah mendengar ritual pesugihan itu, Lang, ucap Mang Sidik. Masalahnya, Mang, di desa yang saya ceritakan tadi, sudah banyak sekali gadis-gadis perawan yang jadi korban. Apakah Amang tahu bagaimana cara menangkal atau menyudahi semua teror itu? Tanya Elang. Cari dan tangkap pelaku ritual tersebut, Lang. Dengan begitu, teror akan berakhir dan tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan. Caranya, Mang? Tanya Risna memberanikan diri. Konon, kolor hijau sangat takut dengan bambu kuning dan kita bisa membuat penangkalnya dari bambu kuning tersebut. Kalian pasti tahu bambu kuning kan? Kata Mang Sidik. Iya, Mang, saya tahu, jawab Elang. Sementara Risna menggeleng pelan. Di desaku tidak ada bambu seperti itu, Lang, ucap Risna. 3 kilometer dari rumahku ini ada banyak sekali bambu kuning. Kalau kalian mau, ambillah sebanyak yang kalian butuhkan. Nanti bambu-bambu itu ditaruh di depan rumah ataupun pintu agar makhluk tersebut tidak berani masuk. Elang mengangguk. Kalau begitu, kami berdua minta bambu kuning yang tadi Amang katakan saja. Kebetulan teman saya ini membawa pick up, jadi kami bisa gunakan untuk memuat cukup banyak bambu-bambu itu, kata Elang. Baiklah, kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Lebih baik kita segera berangkat sebelum malam, ujar Mang Sidik. Singkat cerita, Elang, Risna, dan dibantu Mang Sidik sudah berkali-kali mengangkut bambu-bambu kuning yang mereka tebang ke dalam pick up. Meski jarak yang mereka tempuh cukup jauh, namun kedua anak muda itu nampaknya begitu semangat sehingga mampu melawan rasa lelahnya. Menjelang Isya, barulah pekerjaan mereka selesai. Saat akan pamit pulang, Mang Sidik malah memukul punggung Elang dengan bambu tamiang. Sontak Elang menjerit kesakitan yang tentu menarik perhatian Risna. Buka bajumu, suruh Mang Sidik yang mau tidak mau terpaksa harus dituruti oleh Elang. Masih dalam kebingungannya, Elang merasakan Mang Sidik menempelkan tangannya di punggung Elang, lalu seperti sedang mengambil sesuatu, kemudian melemparnya. Sudah, kalian boleh pergi, ucap Mang Sidik kemudian. Elang menatap Risna yang juga terlihat kebingungan. Kami pamit pulang, Mang.
Nanti kapan-kapan kami akan kemari lagi. Terima kasih ya Mang, sudah membantu kami, ucap Elang dan Risna bersamaan. Sama-sama, semoga kalian berhasil menangkap pelakunya ya Lang. Mang Sidik tersenyum seraya melambaikan tangannya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna itu pun membelok dan meninggalkan tempat tersebut. Jalanan malam itu begitu lengang, tidak banyak percakapan antara keduanya. Kau lapar, Ris? Tanya Elang saat mereka melewati warung tenda di pinggir jalan. Rasa takut akan dimarahi ayahku lebih kuat ketimbang rasa laparku, Lang, jawab Risna sambil tersenyum. Maaf ya Ris, aku melibatkanmu dalam masalah ini, tapi aku berjanji akan membela kamu jika nanti orang tuamu marah. Aku siap memasang tubuhku jika ayahmu ingin memukulmu, ucap Elang lembut. Raut wajah Risna seketika berubah malu-malu. Sikap tomboynya mendadak hilang. Ia begitu salah tingkah mendengar ucapan Elang, laki-laki yang sudah dari awal pertama telah mengambil hatinya. Stop, sebentar Ris, tolong, ada sesuatu yang menggigit punggungku, ujar Elang, seraya memperhatikan punggungnya pada Risna. Ya Tuhan, punggungmu memar Lang, membiru, kenapa bisa begini? Kata Risna bergetar. Mungkin kena rotan Mang Sidik tadi, Ris, jawab Elang seraya menutup kembali punggungnya. Tapi tadi pukulan Mang Sidik pelan sekali Lang, mana mungkin bisa membekas seperti ini, bantah Risna yang memang melihat kejadian tadi. Elang tidak bisa berkata-kata. Apa yang dilihat Risna sangat jauh berbeda dengan yang Elang rasakan saat Mang Sidik memukulnya tadi. Rasanya seperti dipukul dengan kekuatan penuh. Bisa bayangkan sendiri betapa sakit dan pedihnya terkena pukulan rotan yang dipukulkan dengan sekuat tenaga. Kau tidak apa Lang? Masih sakitkah punggungmu? Tanya Risna nampak khawatir. Sudah tidak, jawab Elang singkat. Sengaja ia berbohong agar Risna tetap fokus mengemudi. Saat sampai di daerah perkebunan karet, terlihat kabut tebal memenuhi jalan. Lampu mobil seakan tidak mampu menembus kabut tersebut. Dan tiba-tiba, truk! Risna menatap Elang dengan tatapan ketakutan. Mungkin itu hanya binatang, Ris. Teruskan saja, ujar Elang. Sambil menghela nafas panjang, Risna terus melajukan mobilnya hingga keluar dari kabut. Saat akan berbelok ke arah peternakan, secara kebetulan cahaya lampu mobilnya mengarah ke pinggir jalan. Dan di sana berdiri sosok laki-laki misterius mengenakan celana pendek berwarna hijau tanpa mengenakan baju. Dada Risna bergerak turun naik dengan cepat. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Lang, ucapnya. Ya, aku juga melihatnya. Jangan berhenti Ris, aku ada di sampingmu. Elang terus mengelus-ngelus tangan Risna untuk menenangkan gadis itu. Saat sampai di peternakan, terlihat 2 buah sepeda motor terparkir di halaman rumah. Itu ayahku Lang, ucap Risna bergetar. Tenang, jangan gugup, aku akan bicara pada ayahmu. Deru mesin mobil membuat orang-orang yang berada di rumah tersebut keluar. Mereka berdiri menatap dengan tatapan tajam. Sementara Ega berdiri di pojokan dengan wajah yang menunduk. Aku kira kau pemuda baik-baik. Tidak menyangka kau akan membawa anak gadis orang sampai selarut ini, tanpa izin pula, ujar bapak-bapak yang merupakan bos dari Elang dan Ega. Maafkan saya Pak, Bu, Bos. Saya melakukan ini terpaksa karena keadaan mendesak. Saya ingin menyudahi teror yang ada di desa ini, jawab Elang. Bagaimana caranya kau menyudahi teror itu? Apa dengan cara membawa kabur anak gadisku? Ujar ibunya Risna. Kami ke kota menemui orang yang bisa mengerti dengan hal-hal gaib. Dia menyarankan untuk menancapkan bambu kuning di halaman rumah atau depan pintu rumah warga, agar makhluk itu tidak bisa masuk. Dan untuk para gadis-gadis, jika ingin keluar rumah, diharuskan untuk membawa bawang putih dan serpihan bambu kuning, agar makhluk tersebut tidak berani mendekat, kata Elang. Elang, bagaimana mungkin pemuda sepertimu ini percaya akan hal-hal tabu seperti itu? Pemerkosaan yang terjadi di desa kita ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Dan aku yakin semua ini pasti dilakukan oleh penjahat-penjahat kelamin yang sudah ahlinya. Kemungkinan saja yang melakukan perbuatan biadab itu dilakukan secara berkelompok. Makanya walau kita sudah berjaga-jaga setiap malam, tapi tetap saja bisa kecolongan. Dan satu lagi Lang, yang kita hadapi ini kelompok orang-orang jahat.
yang tentu tidak akan takut dengan sebuah bambu yang ditancapkan di halaman rumah. Kau seharusnya berpikir sehat sebelum bertindak, ujar laki-laki yang merupakan bosnya itu. Maaf Pak, tapi menurut saya tidak ada salahnya kita menghargai usaha mereka, dan yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak ada. Lagi pula kalau memang usaha mereka ini berhasil, maka desa kita juga akan kembali aman. Dan jika tidak, kita tidak rugi. Jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Selagi itu niatnya baik, silahkan, ujar ayahnya Risna. Risna menatap elang. Ia tidak menyangka jika ayahnya yang ia kenal sebagai sosok ayah yang keras dalam mendidik anak-anaknya bisa berkata sebijak itu. Ya sudah, saya ikut kalian saja. Tapi jika tidak berhasil, siap-siap kalian berdua pergi dari peternakanku, ujar bosnya seraya mengeluarkan kunci motornya dari saku celana.